Untuk menjawab pertanyaan saudara kita entah dari mana ini, dia bertanya dari mana sumbernya Majapahit itu menyerang Nansarunai sebanyak 3 kali. Nah, ini saya jawab ya. Penyerangan Majapahit pertama itu terjadi pada tahun 1309 sampai 1328 Masehi. Di masa Raja II Majapahit yang bernama Raja Negara Putra Raden Wijaya yang berkuasa tahun 1309 sampai 1328 Masehi dengan kekuatan 40.000 pasukan, namun mengalami kegagalan karena kekuatan Nansarunai sulit ditambus karena Nansarunai dipagari oleh benteng gaib. Untuk penyerangan keduanya yaitu pada tahun 1328 sampai 1350 di masa Raja III Majapahit yang bernama Sri Buana Tunggal Dewi lewat Mahapati Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Pelapanya. Penyerangan pada tahun 1339 sampai 1341. Penyerangan ini juga berhasil diredam oleh Nansarunai karena mendapat perlawanan yang sangat hebat dari warga Nansarunai dengan kekuatan gaib yang sampai-sampai prajurit Majapahit ini kabur dari medan perang. Dan penyerangan ketiga Majapahit itu terjadi pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi di masa Raja IV Majapahit yang bernama Sri Hayam Wuruk atau Raja Sanagara yang berkuasa pada tahun 1350 sampai 1389 dengan Mahapati Gajah Madanya yang wafat pada tahun 1362. Terbilang sukses. Ini penyerangan ini terbilang sukses karena berhasil meruntuhkan kerajaan Nansarunai tersebut. Lah, kok bisa kerajaan Nansarunai runtuh begitu saja di penyerangan ketiga ini? Apakah Nansarunai sudah melemah kekuatannya? Apakah pagar gaib Nansarunai tidak berfungsi lagi? Oh, jelas tidak. Karena di penyerangan ketiga ini Majapahit telah belajar atas kegagalan mereka di penyerangan sebelumnya, sehingga mereka tahu cara untuk menandingi kekuatan gaib Nansarunai, yaitu dengan membawa ikut serta satu pasukan khusus yang bernama Pasukan Manusia Berekor atau Wong Kalang sebanyak 10.000 di bawah pimpinan oleh Empu Nala untuk menangkal ilmu gaib Nansarunai. Pertempuran gaib itu terjadi beberapa hari dan akhirnya pasukan Majapahit mampu merinsek masuk ke dalam Nansarunai dengan bantuan Wong Kalang tersebut. Ini saya ambil dari versi syair Nansarunai Usak Jawa, syair orang Mayan atau syair ratapan. Lah, berarti Majapahit pernah menjajah Kalimantan dong, kalau mereka berhasil meruntuhkan Nansarunai? Oh, jelas tidak, karena saat itu ada kerajaan sekutu Nansarunai yang bernama Tanjung Puri di Tabalong, kerajaan Melayu Purba. Tujuan Majapahit kan ingin menguasai Kalimantan, tentu mereka harus menyerang Tanjung Puri juga karena kerajaan Tanjung Puri itu sejaman dengan kerajaan Nansarunai dan tempatnya tidak jauh. Itu ada di Tabalong, sedangkan kerajaan Nansarunai yang mereka serang ada di Amuntai. Garis besarnya mereka ingin menyerang Tanjung Puri, namun digagalkan oleh prajurit-prajurit tangguh Dayak dan Melayu dari kerajaan Tanjung Puri tersebut. Nah, disinilah timbul legenda tentang 5 orang panglima yang terkenal di Tanjung Puri, yang bernama Panglima Alai, Panglima Tabalong, Panglima Balangan, Panglima Hamandit, dan Panglima Tapin. Untuk pembahasannya ada di video saya sebelumnya, silahkan cek aja ya. Garis besarnya Majapahit takluk dan pulang dengan kegagalan juga di penyerangan ketiga ini. Itulah sebabnya tak ada peninggalan Majapahit di bumi Kalimantan sampai saat ini seperti artefak dan sebagainya. Loh, apabila Majapahit kalah, kenapa Majapahit nggak melakukan penyerangan lagi seperti yang sudah-sudah di masa lalu? Masa mau kalah gitu aja, mengingat ngeyelnya mereka ingin menguasai Kalimantan dengan beberapa kali menyerang Nansarunai sebelumnya. Oh, jelas tidak, Majapahit kembali melakukan invasi lagi di tahun 1387 Masehi yang dipimpin oleh Empu Jatmika dan 2 putranya yang bernama Lambung Mangkurat dan Mandastana, serta pasukan Bayangkara yang di bawah pimpinan Hulu Balang Arya Manggasari
bersama sejumlah 1.000 tentara Majapahit di bawah pimpinan Temenggung Tatah Jiwa. Pertama mereka menaklukkan Candi Laras di Margasari dan berhasil membangun kerajaan yang bernama Kerajaan Negara Dipa sebagai kepanjangan tangan Majapahit di tanah Kalimantan. Walau kerajaan negara Dipa cukup kuat, namun mereka masih berpikir untuk menyerang kerajaan Tanjung Puri yang berubah nama menjadi Kuripan dan yang telah berpindah ke bekas kerajaan Nansarona di Amuntai. Karena kekuatan Kuripan saat itu sangatlah kuat. Belum lagi ada kerajaan-kerajaan kecil yang membantu yang dipimpin oleh 5 panglima yang disebutkan di atas tadi. Sehingga mereka itu menempuh jalan politik dan ujung-ujungnya sedikit demi sedikit mereka masuk ke dalam kerajaan Kuripan atau ke dalam pemerintahan kerajaan Kuripan tersebut. Nah, untuk penjelasannya sudah saya jelaskan di dalam PT saya sebelumnya tentang bagaimana cara kerajaan Majapahit atau kepanjangan tangan Majapahit yang bernama Negara Dipa ini masuk ke dalam pemerintahan negara kerajaan Kuripan. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mari kita sharing di kolom komentar untuk menambah pengetahuan kita bersama. Apabila ada kehilapan dalam kata-kata dalam penyampaian ini, saya mohon maaf selaku saya sebagai manusia biasa. Bersama kita belajar sejarah dan bersama kita menggali informasi yang benar. Untuk ceritanya cukup sekian dan terima kasih telah mendengarkan saya bercerita. Terima kasih dan permisi.